kami akan bawa Anda merasakan sebuah teknologi multimedia interface-nya terbaru, Mercedes-Benz. Yes, kami di daerah Cilandak KKO, tepatnya di SIS Mercedes. Kami diundang oleh Bapak Dennis Kadaruskan, PR Manager Mercedes-Benz Indonesia, untuk merasakan MBUX 2.0. Inilah mobilnya. Ini adalah Mercedes-Benz S450 4MATIC Luxury. Kami tidak ingin mereview detail mobilnya yang Anda bisa tonton di channel Motomobi. Klik tombol I di kanan atas. Kami hanya review MBUX 2.0-nya aja, atau Mercedes-Benz User Experience 2.0. Mungkin sebagian dari Anda belum tahu kalau kami adalah pendiri channel Motomobi. Dan untuk review mobil, itu dulu sudah keseharian kami. Dan video ini adalah video Mas Mobi yang pertama untuk membahas otomotif dari segi teknologinya. Kami dipercaya oleh Mercedes-Benz, ya mungkin karena hanya kamilah tech YouTuber yang paling berpengalaman dalam dunia perotomotifan. Sebelum beralih ke dalam, kami ingin memperlihatkan keindahan lampunya. Mercedes menyebutnya ini digital light. Selain bentuknya yang keren banget, lampu ini bisa memproyeksikan sinar dengan kedetailan sampai 2 juta piksel. Yang katanya ada 1,3 juta LED di lampu ini. Yap, Anda bisa nonton layar tancap pakai lampu ini. Layaknya sebuah proyektor. Ini high definition. Gunanya apa? Buat nonton layar tancap? Ya tentu tidak. Dengan Mercedes Digital Light ini, Anda bebas menggunakan high beam atau lampu jauh. Itu tidak akan menyilaukan mobil depan dan yang dari arah berlawanan. Dan mobil depan kita tidak silau karena digital light kita pun berfungsi untuk kasih warning ke kita seperti lampu merah, stop sign, atau jalan perboden. Dan bisa juga kasih tahu kita kalau ada sign seperti road construction, atau bisa warning ke kita kalau ada orang mau nyebrang sembarangan. Ini berkat sensor yang ada di sini. Sayang di versi kita tidak hadir Mercedes Drive Pilot. Yap, self-drivingnya Mercedes-Benz. Di setirnya ada tambahan tombol ini. Kalau aktif Anda tinggal duduk santai, tidak perlu pegang setir dan gas. Kalau ada yang menyalip Anda, dia akan ngerem sendiri. Kalau ada mobil stop di lajur yang nangguk, maka dia akan menghindar secara otomatis. Itu berkat kamera 360 dan sensor LiDAR. Yap, seperti yang ada di iPhone. Tapi ini lebih advance. Fungsinya untuk mendeteksi kedekatan dengan mobil-mobil di depan. Yang kerennya lagi, hadir mikrofon di belakang atap mobil. Buat apa? Kalau ada ambulans atau polisi, dia akan warning kita agar cepat pegang kendali kembali. Gokil, keren ya fitur ini. Mungkin di kita tidak diberikan karena sudah pasti yang punya mobil ini lebih sering duduk di belakang. Jadi ya percuma, nanti supirnya jadi gabut. Tapi supirnya dapat fitur Active Lane Keeping Assist dan Active Distance Assist Distronic. Yang Anda tidak perlu ngegas dan rem, pun bisa parkir sendiri dengan parktroniknya Mercedes. Nah, kembali ke lampu dan lihat ketika masuk pertigaan. Gila, dia akan mendatarkan secara otomatis. Kerennya lagi, ketika baru nyala, lampu depannya akan menampilkan sajian macam ini. Untuk welcoming kita, seakan-akan menarik kesenangan kita datang. Dan ini tampak lampu belakang ketika buka kunci. Ini sih paling gokil, gak ada yang ngalahin. Seri S ini termasuk dalam kategori luxury sedan, di mana Anda yang sudah sukses ingin memanjakan diri sewaktu perjalanan atau memperlihatkan hasil jerih payah Anda kepada orang lain agar orang lain termotivasi agar bisa sesukses Anda. Karena doa itu pasti Tuhan dengar. Jadi, amin. Anda akan dapat mengantongi kunci yang bentuknya keren banget ini. Dan tinggal sentuh aja, maka handle-nya akan keluar. Lalu tarik aja. Untuk menguncinya tinggal sentuh juga. Maka akan nutup sendiri. Pintunya pun nggak perlu dibanting, karena ini pintu hisap atau vacuum door. Dan inilah kenyamanan yang Anda akan dapatkan. Di belakang kepala Anda ada bantal super empuk dan lembut. Wah, ini nyaman sekali. Bisa recline dengan penopang kaki yang naik dan kursi depan maju. Jadi Anda terasa keluasan kabinnya.
Dan juga ini adalah mobil pertama di dunia yang mempunyai rear seat airbag. Bukan side curtain atau side impact, itu mah sudah standar. Tapi ini yang pertama menggunakan front airbag di belakang. Layaknya di penduduk depan, ini hadir untuk Anda, para pemakai mobil ini. Mantul! Selain itu, ada juga fitur safety yang membuat mobil ini naik ke setting tertinggi secara otomatis ketika terdeteksi akan terjadi tabrakan. Agar bisa meminimalisir cedera kepada penumpang di dalam ketika terjadi laka lantas itu. Layarnya ada dua, penduduk belakang mendapatkan masing-masing satu layar sebesar 11,6 inci dengan Full HD touchscreen display. Kalau tangan Anda nggak nyampe, tinggal pakai tablet yang pada saat kami shoot sedang tidak tersedia, yang fungsinya sama dengan yang ada di layar depan. Lalu pencet ini, ada semacam selipan yang handphone kami tidak muat. Mungkin fungsinya bukan untuk handphone. Dipencet lagi, maka keluar cup holder. Ada fitur wireless chargingnya juga di sini. Lalu ini pengaturan AC belakangnya. Ini touch sensitif. Tapi ini tampaknya tidak akan terpakai karena tinggal bilang aja, "Hey Mercedes, how can I help? Can you turn on the aircon?" Okay, I'm activating the air conditioning. Help. Can you turn the temperature into 20 degrees? I'm setting the temperature to 20 degrees. Wah, gila ya. Dimanjakan banget sama fitur ini. Dia bisa melakukan macam-macam di sini. Walaupun untuk manggilnya, "Hey Mercedes. Hey Mercedes. Hey Mercedes." Aku nggak mau. Yap, mungkin lidah Jawa kami tidak bisa dikenali. "Hey Mercedes. How may I help you?" Di bawahnya ini asbak. Bukan, ini ada 2 slot USB-C dan 2 HDMI input. Mantul, bisa main PS5 di sini. Di layarnya pun Anda bisa pilih ke input tersebut. Nah, di layar belakang Anda bisa kontrol media, yang bisa Anda setting sound profile, yang sudah pasti ini nggak sembarangan hasil suaranya, karena menggunakan Burmester Audio System. Bisa set equalizer sampai balance yang bisa Anda petakan mau ke arah mana fokus suaranya. Lalu Anda bisa connect ke device Anda di sini. Kami menggunakan Wi-Fi tether kami. Untuk device kami yang terkoneksi pun Anda bisa monitor operator, sinyal, dan baterai handphone Anda. Anda juga bisa langsung telepon maupun SMS di sini. Anda bisa lihat peta di sini dengan 3D building dan tentukan destinasi Anda mau kemana yang akan tersambung ke supir Anda di depan. Lalu bisa pilih-pilih radio. Dan ini, Anda bisa set kenyamanan Anda di sini. Mau dipijat macam apa, Anda bisa pilih di sini. Nggak bisa ya pilih nomor. Apabila Anda masih kurang nyaman, Anda bisa atur lagi sampai Anda benar-benar nyaman duduknya. Lalu Anda bisa ngerjain orang yang ada di samping Anda, yang detail sekali, mau panasnya di bagian mana. Lalu Anda bisa set warna aktif ambient lightingnya Mercedes di sini, yang mungkin untuk dunia teh ini lebih dikenal RGB lighting. Lalu Anda bisa ke menu setting untuk pengaturan lebih lanjut. Dan di sini layarnya bisa Anda dongakkan sampai ke bawah banget. Di sini pun Anda bisa set internet access yang berbeda antara depan dan belakang. Gokil. Lalu terakhir ada menu info kendaraan yang nanti akan dijelaskan karena harus menyalakan mesin ini. Sekarang mari beralih ke depan. Sebenarnya kami ingin mengomeni soal interior Mercedes-Benz S-Class zaman now ini. Kami merasa tidak semewah predesesornya, tapi kemewahan tersebut dikonversi jadi kemewahan digital. Mercedes memangkas hingga 27 pencet-pencetan. Semua dibuat menjadi makin simpel dengan digitalisasi ini. Ini layar 11,9 inci OLED segede gaban di tengah. Dengan resolusi, agak aneh ini resolusinya. Iya, karena ini mengotak. Lalu dengan instrumen cluster dengan layar OLED juga 12,8 inci, ini termasuk ultra wide display dengan resolusi tapi ini bukan layar sembarangan. Ini adalah layar 3D. Ini bisa dikonvert menjadi 3 dimensi. Jadi bisa lihat lapisan-lapisan menu yang berbeda level.
Memang agak susah terlihat di kamera, Anda harus lihat sendiri. Ini macam di Nintendo 3DS, tapi ini lebih baik lagi. Dan Anda perhatikan ada sinar ungu, yep, itu sensor kepala, seperti di handphone. Buat apa? Buat mendeteksi kepala Anda lagi nengok mana. Karena ketika Anda lagi set arah spion, Anda tidak perlu pilih lagi set ke kiri atau ke kanan. Anda tinggal lihat langsung spion Anda, maka dia langsung tahu kita lagi ngeset spion mana secara otomatis. Mantap betul. Lalu untuk pengoperasiannya, ada semacam invisible trackpad. Yang kiri buat layar tengah, yang kanan buat instrumen cluster. Set plus minusnya pun juga touch sensitif. Kalau yang kiri volume. Dan lihat ini setirnya, keren banget. Di bawah layar utama ini ada tombol-tombol bermekanisme semacam trackpadnya laptop ya. Ketika dipencet, satu bongkahan akan bergerak dan dia mendeteksi pencetannya di mana tangan kita menyentuh. Keren ini. Anda bisa aktifkan fingerprint recognition untuk unlock sistemnya ini. Ini bisa dibuka, ada 2 cup holder, tempat naro-naro, dan ini untuk naro handphone kita karena ada wireless chargingnya di sini. Lalu ada 2 buah slot USB-C. Anda bisa connect flash drive maupun hard drive di sini. Lalu ada kompartemen besar yang ada 2 slot USB-C lagi. Nah, kita ke layarnya. Layarnya ini sangat amat responsif, tidak ada lag sama sekali. Dan ketika Anda pencet, Anda dapat merasakan sensasi memencet. Yap, ini mungkin mekanismenya seperti yang ada di touchpad MacBook yang baru-baru. Ada haptic feedback-nya. Nah, semua menu bisa diakses di sini. Dan ini yang kami suka di Mercedes. Sensor bisa menampilkan seberapa dalam Anda injek gas maupun rem dan berapa derajat setir memutar. Dan ini detail sekali. Anda bisa lihat grafik power mesinnya di sini. Berikut boost pressure-nya dan seberapa konsumsi BBM mobil Anda. Semua setting mobil ini ada di layar utama ini. RGB lighting-nya pun juga tersinkronisasi dengan instrumen clusternya juga. Anda bisa set kenyamanan Anda di sini. Sayang, fitur massage hanya hadir di kursi belakang. Di depan hanya bisa set seat kinetic aja, biar nggak ngantuk. Oh iya, ini lumbar settingnya. Bisa sampai sejendol ini. Dan ini tampak dari kamera 360 mobil ini, yang bisa melihat 360 degree view berkat kamera yang ada di sisi masing-masing mobil. Dengan tampilan mobil 3 dimensi. Dan ini nggak nge-lag sama sekali. Yang kerennya, apabila Anda sen kiri, maka mobil 3D-nya itu ikutan sen kiri. Mantep ya. Audionya juga udah nggak bisa dibantah. Ini bermaster 3D surround system. Mercedes-Benz nggak pernah fail soal peraudioan. Anda juga bisa share tontonan ke penumpang belakang juga. Lalu bisa lihat map yang lebih besar lagi dari layar belakang. Dan ini terinstall map Southeast Asia. Jadi Anda nggak akan nyasar sampai Hanoi. Pun kalau Anda tidak suka dengan mapnya, tinggal connect Android Auto. Ini support wireless Android Auto dan wireless Apple CarPlay. Layar ini benar-benar mencakupi segalanya, seperti layaknya kita dengan handphone kita. Layar ini dapat menggantikan analogisasi yang sudah lama dunia kita ini tinggalkan. Karena digital itu lebih simple dan futuristik. Overall, Mercedes-Benz S450 4MATIC Luxury ini aman. Buat pemakai mobil ini baik penumpang depan dan di belakang. Bisa parkir sendiri. Ditambah, supir dan penumpang mendapati sistem MBUX versi kedua ini yang super fluid dalam pengoperasiannya. Karena Mercedes bekerja sama dengan Nvidia untuk chipset yang digunakan, sudah pasti menjadikan ini mobil yang amat sangat menarik. Untuk sekarang ini, MBUX versi kedua ini hanya hadir untuk seri S-nya Mercedes, namun sudah pasti akan hadir di seri-seri lain di akan datang. S450 yang dirakit di Indonesia ini tersedia buat Anda. Mohon tekan tombol like dan subscribe channel kami Motonovi dan Om Mobi, share ke teman-teman Anda. Sekian video ini. Terima kasih telah menonton.
MO itu Mercedes-Benz Original Tire. E itu tanda untuk extended atau dengan teknologi RFT, ya, run flat tire. S itu silent. Oke. Ya. Jadi diperhatikan kebisingan untuk ban ini sesuai dengan produknya, yaitu S-Class.